Hujan di Bandar Lampung yang terjadi selama sepekan terakhir selalu disertai angin kencang. Dampaknya sejumlah pohon di pinggir jalan tumbang dan mengganggu arus lalu lintas. Pohon tumbang diantaranya terjadi di Teluk Betung Timur dan Kemiling. Meski tidak ada korban jiwa, BPBD mengimbau warga mewaspadai bencana angin kencang saat hujan. Warga diimbau tidak berlindung atau memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar saat hujan. Satu minggu terakhir ini sekitar 2-3 pohon per hari, dan juga seperti tadi malam itu sampai dengan 2 pohon tengah malam dan menimpa rumah warga dan menutupi jalan. Apabila di sekitar rumahnya ada pohon yang sudah menua ataupun dia sudah kering, agar segera dilaporkan. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan BPBD sendiri akan melaksanakan penebangan apabila telah roboh ataupun pohon tersebut telah tumbang. BPBD akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata pohon-pohon besar di sejumlah kecamatan di Bandar Lampung yang sudah harus ditebang agar tidak membahayakan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Guna mengantisipasi bencana dalam kondisi cuaca buruk yang diperkirakan masih terjadi selama beberapa hari ke depan, Basarnas Lampung mengerahkan sejumlah peralatan lapangan di darat dan di laut. Peralatan-peralatan itu antara lain mobil lapangan, perahu karet, alat komunikasi bawah air, pompa air, alat penyelaman, dan taktikal. Personel Basarnas kini disiagakan selama 24 jam secara bergantian. Basarnas berharap masyarakat mewaspadai cuaca buruk yang tidak bisa diprediksi. Basarnas juga sudah memetakan wilayah rawan bencana di Lampung dan berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca. Kita wujudkan cepat tanggap, selamatkan jiwa. Jadi itu bukan hanya jargon, tetapi kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Basarnas melalui sambutannya, tentunya kita akan terus secara simultan yang melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama sekarang di Lampung ya. Di Lampung kita sekarang lagi menggarap bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana. Peralatan penanganan dampak bencana itu ditampilkan dalam gelar pasukan pada hari ulang tahun ke-51 Basarnas di halaman kantor Natar Lampung Selatan Selasa siang. Personel Basarnas dituntut menguasai peralatan dan tetap sigap menangani bencana. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Harus di sana ya? Ada tempat lain? Fasilitas tempat pembuangan sampah di Lampung Barat sangat minim. Dampaknya, banyak tempat jadi kumuh karena jadi tempat pembuangan akhir yang dilakukan oleh warga. Salah satunya terlihat di pinggir jalan desa Kubu Perahu dan Cahya Padang, Kecamatan Balik Bukit. Gunungan sampah mudah ditemukan di jalan raya dan pinggir sungai hingga menimbulkan bau busuk. Meski spanduk imbauan sudah dipasang, warga tetap saja membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Andrian Syah Fikri mengatakan, sudah 3 tahun pihaknya tidak membeli bak penampungan sampah sementara maupun kendaraan pengangkut sampah. Ini karena alokasi APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup sangat minim. Ya, satu, keterbatasan dana kita. Sudah hampir 3 tahun terakhir kita tidak ada pengadaan tong sampah. Malah sekarang udah hampir rusak semua, udah 3 tahun tong sampah kita itu. Pakai karung, ada pakai keranjangnya atau ember-ember buru. Ya dari kesadaran masyarakat sendiri. Ada juga masyarakat yang mandiri, dia sadar diri ketika depan rumahnya tidak ada sampah, ada drum atau apa dia taruh. Ya udah bantu kita juga dari sini hidup. Kesadaran mengelola sampah itu kan terkait dengan perilaku. Perilaku itu kalau kita ingin mengubah perilaku suatu masyarakat itu kan perlu fasilitator yang
mendampingi dalam jangka panjang dan perlu banyak keterlibatan banyak pihak untuk menyampaikan pesan itu secara terus-menerus karena itu mengubah perilaku. Tidak semudah itu. Hari ini kita lakukan sosialisasi ibu dan bapak bagaimana mengelola sampah yang baik, bagaimana memilah dan sebagainya. Besoknya kalau kita tinggal ya sudah seperti angin lalu kembali ke perilaku semula gitu. Masalah sampah adalah tanggung jawab warga dan pemerintah. Warga meminta pemerintah segera menambah bak penampungan sampah hingga ke desa-desa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Provinsi Lampung memiliki kuliner khas yang belum diketahui masyarakat luas. Makanan khas Lampung itu adalah gulai taboh tapa, yang dalam bahasa Indonesia berarti sayur santan asap. Secara kasat mata, gulai taboh tapa seperti sayur ikan santan pada umumnya. Namun yang membedakannya, ikan dipanggang hanya dengan asap atau diasapi selama 6 jam sebelum disayur. Ikan asap kemudian dimasukkan ke dalam santan yang sudah diracik secara khusus dan dicampur dengan bumbu. Ikan untuk gulai ini hanya disarankan jenis ikan sungai bersisik seperti gurame atau mujair, ikan mas, dan lainnya. Yang jadi ciri khas gulai taboh tapa saat disantap adalah aroma wangi asap yang melekat pada ikan. Taboh iwa tapa itu ikan nila yang diasap selama 6 jam, terus kita santan. Ini taboh iwa tapa ini aroma asapnya bang. Jadi ada aroma asap karena ikannya bukan dipanggang tapi kita asap. Gulai taboh tapa ini digemari banyak pengunjung karena khas wangi asap pada ikan sayur. Gulai taboh tapa lebih nikmat disajikan dengan sambal mentah dan lalapan khas hidangan masyarakat Lampung. Ini sering udah makan di sini? Iya, sering langganan di sini. Sama apa? Sama keluarga ya? Iya, sama ibu. Apa yang jadi makanan di sini? Di sini menunya yang spesial taboh iwa tapa. Dia ikan nila asap di santan gitu. Rasanya apa bisa diceritain? Rasanya itu aroma asapnya ada di dalam kuah santannya, jadi dia khas sekali gitu. Gulai taboh tapa merupakan kuliner khas masyarakat Lampung sejak dahulu kala. Bumi Lampung yang kaya dengan rempah-rempah diantaranya buah kelapa dan ikan sungai, sehingga tercipta gulai santan dari ikan tawar yang lezat. Gulai taboh tapa itu diantaranya tersedia di salah satu rumah makan di Jalan Kimajawai Halim, Bandar Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.